jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan mengunjungi gudang board game. Dan gudang board gamenya itu miliknya Om Adi. Om Adi adalah YouTuber dan kolektor board game. Ayo kita kunjungi gudangnya. Halo Om, apa kabar? Halo, Ceng. Mau ngapain nih? Mau mengunjungi gudangnya Om. Siap. Mau nyari apa? Mau main buat tim apa ini? Nggak tahu, mau pilih-pilih dulu aja Om. Nah, ini aku sudah sampai di gudangnya Om Adi. Ini isinya board game semua, nih banyak banget board gamenya. Aku kebingungan banget mau main yang mana. Jadi aku akan cari dulu. Suka apa nih? Aktif. Kaiju sama Ultraman. Oke, jangan lupa follow. Aku udah subscribe juga loh nih Calvin Oh channelnya. ya, jangan lupa subscribe channelnya Om Adi. Kita play jalan. Oke, saya suka ada Ultraman. Aku nggak punya sih, tapi yang mendekati apa ya, Ultraman, Godzilla deh kayaknya. Gimana? Boleh. Ini diambil nih. Sambil ditunjukin dulu. Ini keren banget ini depannya. Ini untuk 10 tahun ke atas dan bisa 2 player atau 4 player maksimal. Ini biar nggak terlalu lama, aku langsung saja unbox dan akan memainkan. Nah, ini sudah tertata semua dan aku akan tanya gimana cara mainnya. Om Adi, ini gimana cara mainnya? Cara mainnya ya, sebenarnya Om Adi tahu, cuman di sini sudah ada yang namanya Om Christian. Nah, Om Christian ini seorang game master. Game master itu orang yang jelasin, punya keahlian jelasin permainan board game itu dengan cara yang lebih mudah supaya mainnya bisa cepat gitu ya. Oh iya. Gitu ya, sama Om Chris ya. Iya. Nah, ini aku sudah bersama dengan Om Chris. Om Chris ini Oke. gimana cara mainnya? Nah, jadi nanti sebelum kita main kita harus perkenalan dulu sama komponennya, gitu ya. Nah, mungkin Kevin yang familiar tuh yang mana? Godzilla. Godzilla. Oke. Saya mau tanya, Kevin tahu nggak Godzilla itu siapa? Nah, Godzilla itu kadal yang terkena nuklir terus jadi besar. Nah, sekarang, ini kita bisa apa? Nah, saya mau tanya nih, Kevin tahu nggak siapa-siapa? Nah, ini Ini Mothra dan Ghidorah. Dora, yang itu. Ini nggak tahu. Om tahu nggak jawabannya apa? Gak tahu, taunya Kamen Rider Kabuto. Nah, sekarang kita mau jelasin yang pertama adalah di sini ada peta Tokyo, gitu ya. Sini ada di mana ada gedung itu lain jenis. Pokoknya yang pertama ini tuh militer bunker. Ya, jelas ya. Nah, di sini power plant. Kita ada dengan huruf P, berarti power plant. Nah, di sini tower. Iya. Nah, di sini building kecil, small building. Ini pasti radar. Betul. Nah, oke, tahu nggak Kevin ini kota apa? Tokyo. Betul. Nah, saya juga nggak tahu soalnya. Oke, di sini ada mainan kecil token-token yang mereka disebut tank. Nah, di mana identik dengan tank ya. Nah, di sini ada kereta juga ya, kereta. Kereta. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada power card dari kaiju sendiri. Jadi setiap kaiju itu mempunyai deck masing-masing. Beda-beda. Beda-beda nanti kemampuannya. Nah, Iya. ini contohnya Itu Godzilla. Godzilla. Ya, jadi salah satu karakter Godzilla judulnya Victory Pose. Saya nggak tahu ini beneran di film apa enggak Victory Pose ini. Ya, itu Beneran ada ya? nggak ada, cuman di kartunya ada. Nggak ada. Oh, di kartunya ada. Nggak tahu. Kok lucu Victory Pose apa, Min? Gerakin, Min. Ini. Oke. Nah, di sini ada kartu. Nah, di sini kita dapat kaiju mat. Jadi semacam kalau dibilang dashboard lah. Dashboard itu seperti toolbar kalau di game digital gitu ya. Seperti status gitu. Jadi powernya berapa gitu. Nah, di sini ada ini juga seperti dashboard juga, tapi dashboardnya lebih ke ronde berapa.
poin-poin gitu. Poin-poin, betul, di sini tempat poin-poinnya, tempat kalau dibilang di Godzilla itu namanya trofi. Nah, terakhir ini di sini ada event card. Jadi kalau sering nonton Godzilla, ngerti ya ini siapa ya? Itu orang. Nah, jadi ada UFO, ada segalanya. Jadi itu sangat identik dengan. Nah, yang menjadi lucu adalah game ini adalah kartu ini, token. Ini adalah King Master Kaiju. Jadi yang megang ini dia jadi raja. Menang berarti. Bukan menang, cuma mimpin aja. Oh, Ya, jadi target para kayak jadi sistemnya game ini adalah Battle Royale. Battle Royale. Jadi seperti kalau tahu WWE, nah seperti itu. Jadi satu lawan banyak. Oh. Ya, sistem utamanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku akan coba mainan. Ini gimana cara mainnya Om Chris? Oke. Nah, sebelum kita main, Vin, kamu harus pilih dulu. Mau yang kaiju yang mana? Ini aja. Nah, ini ternyata namanya adalah Megalon karena aku baru ketemu di power card-nya. Dan tulisannya Megalon. Nah, Oke. ya aku pilih Megalon. Oke. Nah, kita taruh situ. Jadi kita setup ya. Jadi setup cepat. Contoh ya. Oke. Nah, kalau gitu. Oke, nah berarti Kevin sebagai Megalon. Nah, saya pilih yang kuat aja ya sekalian ya. King Ghidorah. Katanya keren. Oke, saya coba. Nah, jadi kita sebelum main, jadi fase game ini ya, jadi saya cerita dulu. Jadi kita berempat di peta itu Battle Royale sampai para manusia di Jepang, khususnya warga Jepang, itu menembakkan Oxygen Destroyer. Ketika Oxygen Destroyer itu datang, maka kita semua kabur. Bukan mati, tapi kita kabur. Nah, nanti piala barang siapa yang memiliki piala terbanyak, piala pemenangnya. Ya, jadi nggak ada bunuh-bunuhan, cuma pukul-pukulan doang. Oke ya. Nah, nanti cara mainnya gimana? Nah, fase pertama itu fase ronde. Nah, jadi kita kesini dulu. Fase pertama fase ronde. Berarti karena ini ronde kita baru mulai, maka Oxygen Destroyer kita masih di sini. Oke ya. Nah, itu nanti ada maksud. Oke, fase kedua itu adalah kita main. Nah, yang megang King Master of Kaiju berarti dia jalan duluan. Oke, nah sekarang kita Kevin dulu megang. Nah, kalau kita lihat dia ada plus 1 kartu di mana basicnya para pemain harus memegang 5 kartu. Tetapi khusus untuk King Master of Kaiju pegang 6. betul. Ya, silakan. Berarti Kevin, nah di sini silakan taruh decknya di samping kiri. Ya, tulisan deck ya. Oke, kanan kiri. Berarti Kevin ambilnya berapa? 6. 6, betul. Silakan ambil 6. Nah, kemudian saatnya kita main. Nah, kita melakukan 3 aksi, memilih 3 aksi. Nah, aksi dalam board game itu apa sih maksudnya? Kalau dalam aksi board game itu, kalau dalam digital, kalau saya RPG gitu ya, pada saat misalnya karakter kita main, Vin, misalnya Pokemon gitu ya. Iya. Nah, itu nanti kan ada pilihan attack, defense, flee. Bener ya? Nah, itu aksi namanya, pilihan. Kalau di strategi berarti apa? Ada move, ada attack, ada start, ada end phase. Bener ya? Nah, itu namanya aksi. Di dalam board game sama seperti itu. Nah, jadi kita memilih dari aksi tapi virtual. Jadi kita harus ngerti pilihannya ada apa aja. Yang pertama adalah memainkan kartu. Nah, sekarang sebelum saya jelasin main kartu, saya jelasin dulu. Glossary kartu itu apa aja. Nah, di sini itu ada glossary kartu. Nah, Kevin bisa lihat gitu ya. Kevin bisa lihat. Yang pertama ini nama kartunya, nama jurusnya gitu ya, nama jurus si kaiju tersebut. Nah, yang di sini itu adalah total energi yang terpakai. Kalau 0 berarti gratis. Kalau 2 berarti tinggal bayar energi berapa. Nah, energi para kaiju itu ditentukan oleh di sini. Energi kita sekarang. Berarti kita startnya berapa, Bi? 0. Ini yang merah? Oh, 2. Betul, kita startnya 2. Maksimal 12. Oke ya. Nah, sekarang kita balik ke kartu. Nah, habis kita bayar energinya, berarti efeknya aktif. Yang di bawah, jelas ya? Nah, di bawah aktif. Nah, yang mahkota tuh kita abaikan dulu, nggak masalah. Ya. Nah, sekarang di sini ada 3 tanda. Kalau kita perhatikan 3 tanda ini, ada 3 kartu cakar, 3 perisai, sama kaki. Bener ya? Iya, ada. Nah, sekarang kita ke yang kaki dulu. Nah,
kaki itu artinya kaiju yang bersangkutan berarti jalannya 4 langkah. Oh, banyak. Ya, gitu ya. Nah kalau defense itu tunggu diserang. Yang perisai, ya. Iya. Nah, sekarang yang cakar. Yang cakar itu berarti menyerang. Oke, nah sekarang saya jelaskan konsep menyerang dulu. Nah, konsep menyerang itu nanti yang pertama, cakar itu adalah damage-nya. Damage ke kaiju yang bersangkutan. Contoh, Kelvin jalan 4. Contoh ya. 1 2 3 4. Ya, silakan jalan. 4 9. Nah, untuk menyerang, jadi kita kalau dibilang game itu melee gitu ya. Nah, berarti mukul. Nah, contoh Kelvin pakai ada kartu pin yang cakar. Nah, berarti Kelvin mukul Ghidorah 1 damage. Ya, 1 damage. Karena melee, ya, karena melee. Nah, tapi kalau nanti ada yang gede Kelvin cakar ya. Nggak ada. Nah, nanti kalau kayak gini, berarti King Ghidorah mukul Megalon sebanyak 2 damage. Oh. Ya, jadi gepuk-gepukan, pukul-pukulan ya. Nah, atau kita boleh gulat itu maksudnya ngelempar. Nah, jadi ngelempar. Contoh, Ghidorah tuh ngangkat Megalon, terus dilempar ke gedung, gini. Boleh. Tapi damage-nya cuma 1. Nah, cakar tadi yang harusnya damage pada saat jadi gulat dia jadi jarak melempar dibalik. Oke ya. Kalau dia melee damage-nya 2, tapi kalau dia bergulat jaraknya 2. Oke ya, damage-nya cuma 1. Kalau gulat harus 2 berarti. Ya. Kalau misalnya mau dilempar gitu harus punya 2 cakar gitu. Nggak harus. Kalau 3 cakar berarti jaraknya 3. Oh, kelempar 3 gitu terus Iya. damage-nya Nah, 1. oke. Nah, kalau cakar 1, kalau gulat jadi jaraknya berapa? 1. Betul. Ya, gitu. Nah, meskipun lemparannya 3, kalau digulat tetap damage-nya 1. Ya gitu ya. Nah, nanti King Ghidorah ngelempar ke sini. Terus. Nah, karena King Ghidorah ngelempar Megalon, semua kota itu hancur. Tapi dia harus berhenti di kota terbesar karena jaraknya 2 kebetulan ya. Kebetulan 2 gini ya. Nah, atau jaraknya 1 berarti ke sini. Tapi King Ghidorah memilih melempar ke sini. Karena jaraknya 2. Nah, ini hancur. Nah, kita balik. Di sini ada angka 2 dan 4. Oke ya. Nah, 2 dan 4 itu apa? Kan kuning. Backgroundnya kuning. Background kuning itu artinya apa? Energi. Oh, energi. Iya. Berarti dapat berapa King Ghidorah? 6. Betul. Berarti King Ghidorah langsung naikin 6 energi. Gitu karena dia ngancurin. Iya. Oke ya. Nah, pada basicnya di game ini, kaiju tidak boleh memukul langsung tank, train, semua furnitur yang di sini. Jadi kita hanya boleh memukul sesama kaiju. Iya. Tapi kalau melempar boleh. Oke ya. Jadi apa yang boleh dilempar? Yang pertama adalah tank. Boleh dilempar ke gedung silakan atau ke kaiju sendiri boleh. Train juga boleh dilempar. Cuma 2 itu. Atau kaiju melempar kaiju itu diperbolehkan. Tapi untuk gedung tidak boleh. Harus kalau gedung hancurnya gimana? Hanya boleh dilempar. Dilempar sama tank, dilempar sama train atau dilempar sama kaiju kayak kasusnya seperti tadi barusan. Jadi untuk ngancurin itu hanya kayak gitu caranya. Ya kalau misalnya tanknya dilempar ke kaiju itu ada damage atau enggak? 1. 1. Ya, jadi kaiju yang dilempar. Ya, contoh lain lagi. Seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini contoh. Nah, King Ghidorah melempar Megalon ke siapa yang namanya? Mothra. Oke, Mothra. Das, kena ya. Sama-sama jatuh. Berarti yang dilempar dan kena lempar sama-sama damage 1. betul. Gitu. Ini kayak gitu. Nah, itu konsep. Nah, terus yang dilempar atau yang kena damage memperbolehkan memainkan kartu apa, Bin? Defense. Betul, defense. Ingat, tadi defense-nya kan 1 dilempar. Ini Iya. defense-nya 2. Berarti aman. Oke. Seperti itu konsepnya damage. Nah, sekarang kena. Nah, konsep damage-nya. Contoh, berarti misalnya Kelvin memukul King Ghidorah berapa tadi? 1 ya? 1. Nah, terus keuntungan Kelvin memukul Ghidorah apa? Nah, keuntungan pertama adalah Kelvin ambil 1 kartu Ghidorahnya. Ya. Terus dilihat secara rahasia. Dilihat secara rahasia bisa dilihat. Ini. Nah, kalau di bawah kanan mahkotanya itu ada angkanya, silakan diambil. Tapi kalau 0, nggak usah diambil. Berarti kembalikan. Kembalikan. Nah,
kan 0. Nah, Iya. di sini maka langsung kartunya bakal di-discard, nggak bisa dipakai lagi. Nah, tapi kalau ternyata Kelvin dapat yang ada mahkotanya 3, berarti itu trofinya Kelvin karena udah berhasil memukul Ghidorah. Oh, terus Berarti Kelvin dapat poin 3. Nah, taruhnya di mana? Taruh sesuai namanya. Ini trofi secara tertutup. Jadi kita nggak tahu. Sini berarti. Iya, betul. Nah, itu milik Kelvin, nggak mungkin diambil lagi. Gamenya seperti itu. Nah, gamenya seperti itu. Terus aksi kedua ya. Yang pertama mainkan kartu. Aksi kedua adalah kita mainin kartu seperti biasa, tapi kita nggak pakai istilah kartunya, dibiarin. Kita pakai ini discard card. Jadi kemampuan para kaiju secara basic. Nah, pada saat contoh kayak gini, Kelvin membuang satu kartu, free satu cakar atau free 1 langkah. Ya, jadi nah ini contoh misalnya. Nah ini Kelvin buang kartu defense karena nggak mungkin bagi Kelvin tidak berguna. Nah, Kelvin pengen jalan, kan kebetulan Kelvin nggak ada kartu jalan. Nah, jadi Kelvin bisa membuang satu kartu ini jadi jalan 1. Oh, Iya, jadi menihilkan kartu ini menjadi 1 kartu jalan. nah kalau sudah nggak dipakai terus ditaruh. Iya, semua kartu yang terpakai akan masuk ke discard. Oh, Gitu. Nah, atau Kelvin pengen nyerang, ya. tapi nggak punya kartu serang, dibuang 1 kartu jadi cakar 1. Oke. Nah, terus di sini ada istilah momentum. Nah, ini kalau Kelvin perhatikan ada kata-kata momentum. Nah, ini ya. Kata-kata momentum. Momentum itu seperti free aksi. Free aksi itu gini, kita boleh mengeluarkan kartu sebanyak mungkin momentum. Jadi boleh Kelvin menumpuk-numpuk gini boleh. Momentumnya 5 kali nggak apa-apa. Ya, itu fungsinya momentum. Jadi Kelvin bisa mengkombokan kartu itu asal dengan katanya momentum. Berarti damage-nya ini jadi 2. Betul. Iya. Dengan syarat adalah momentum harus dimainkan pertama kali sebelum kartu biasa. Oh, Ya, jadi pada saat kartu biasa main maka tidak boleh memainkan kartu momentum lagi. Tunggu giliran berikutnya. Oke, ya. kayak gitu. Itu nama momentum. Nah, terus aksi ketiga itu gampang, pas, gak main. Nah, pas gak main, terus pemain sebelahnya main, gantian. Iya. Jadi satu orang hanya boleh 1 kali main. Nah, terus musuhnya jalan. Setelah itu, Kelvin, karena kan Kelvin tadi pas ya, masih boleh main lagi. Oh, Sampai kapan? Sampai semua player itu pas barengan. Contoh Kelvin pas, saya pas. Maka itu 1 ronde dah. Selesai. Cuma gitu doang. Oke. Nah, setelah itu di tangan yang sisa, tangan sisa player gitu ya, Ya. boleh pilih, boleh dibuang ke discard. Wah. Atau nggak mau disimpan nggak apa-apa. Nah, contoh Kevin pengen kartunya habis gitu ya. Iya. Habis. Nah, Yes. terus setelah itu taruh di discard biar kelihatan. Nah, taruh di sini. Nah, tangan Kevin kan 0. Iya, nggak ada. Fase ketiga adalah fase refresh. Fase refresh pertama berarti kita akan mengedraw kembali tangan kita. Berapa tadi basicnya? 5, Nih, karena Kevin megang ini jadi 6. betul. Jadi Kevin ngambil 6 lagi. Nah, karena saya King Ghidorah megang 1 kartu, maka saya dapatnya 4. Karena basicnya pasti 5. Jadi bukan bertambah 5 tapi jadi 5. Oke ya, jadi 5. Nah, Tiap ronde berarti nambah kartu. cuma 5. Betul. Jadi 5. Nah, terus kemudian fase keempat adalah event. Nah, event di sini ada banyak ya, cuma ini kebetulan event basic dari game ini adalah Armored Assault sama Rush Hour. Jadi nanti ini intinya adalah jadi si miniatur kecil ini, si tank ini bakal gerak. Maksud dari event itu gitu. Iya. Nah, geraknya kemana? Mereka akan para tentara Jepang itu akan mengejar kaiju yang terdekat bagi mereka. Entah itu Godzilla itu sendiri, entah itu yang kaiju lain. Pokoknya, nah kalaupun kembar, maka dia akan mengejar King Masternya sebagai target utama. Kalau jaraknya kembar, contoh, misalnya tank ini paling dekat kan sama King Ghidorah dan Megalodon. Iya. Nah, maka dia akan ke sini. Seret. Semua tank akan bergerak ke sana. Ini kan air, nggak boleh, berarti dia harus muter. Nah, semua tank akan bergerak. Kereta hanya boleh bergerak sesuai rel keretanya dan mendekati kaiju. Nah, gini. Gitu. Nah, kalau gini ini relnya berarti di sini pinnya. Nah. Iya. Nah,
sekarang dampaknya apa gitu, dampaknya apa pada saat didatangi tank gitu, dampaknya Kaiju yang didatangi tank bakal diserang sama tank. Oh, Damage-nya apa? Minus 1 energi per tank. kalau energinya sampai 0 gimana? Gak apa-apa, berarti Nggak tidak apa-apa. terjadi apa-apa. Ya, jadi di sini nggak ada mati pokoknya, nggak mungkin mati gamenya. Nah, setelah itu, setelah kita jalanin event, maka kemudian tracknya bakal nambah satu, selesai gitu dong. Lanjut ke ronde kedua. Nah, rondenya sampai kapan? Nanti pada saat ini, mohon maaf ya. Jadi ini kota kecil pada saat dihancurkan, kita kan ini kita contoh kita bermain 4 player ya. 4 pemain. Pada saat kota kecil dihancurkan, maka kota kecil itu akan masuk ke sini, jumlah kota kecilnya. Nah, jalannya dari akhir ke depan. Kebalik jalannya. Yang ini jalannya dari awal ke depan. Nah, pada saat dia sampai bertemu, contoh seperti ini. Nah, misalnya contoh kita udah ronde di sini gitu ya. Nah, pada saat di awal ronde, ini kan jalan satu ya, benar ya? Pada saat ketemu bersilangan antara kota yang dihancurkan dengan Oxygen Destroyer, maka itu menandakan bahwa ronde itu adalah ronde terakhir kita bermain. Jadi tidak ada bunuh-bunuhan, hanya ronde terakhir. Nah, seperti biasa kita mainkan, Iya. di akhir ronde apa yang terjadi? Berarti gamenya selesai. Karena para tentara Jepang sudah menembakkan Oxygen Destroyer. Jadi kita pulang. Nah, yang dihitung yang mana? Yang pertama adalah kita buka trofi yang kita kumpulkan yang tadi. Trofinya Yang ini. ini. Iya, yang mahkota-mahkota tadi. Ya. Nah, 3. betul. Berarti dalam posisi sekarang poinnya Kelvin 3. Ditambah, ini ada trofi lagi berapa? 5. Betul, berarti poin Kelvin sekarang 5. Nanti ditandingkan ke 4 pemain tadi, yang paling banyak trofinya yang Menang. menang. Seperti itu. Oke, terima kasih Om. Iya. Nah, sekarang kita akan main.
Kesimpulannya adalah game ini sangat seru untuk dimainkan, terutama dengan orang-orang yang banyak juga yang suka kaiju. Sekian reviewku. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan juga jangan lupa like dan subscribe Calvin Channel. Bye.